Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat ternak sekalian. Video kali ini kami meliput peternakan sapi SIJ yang berlokasi di Metro, menyambung dengan video kami sebelumnya yang waktu itu kami menayangkan atau menampilkan integrasi sapi sawit. Di kesempatan yang lalu, di video yang lalu, disampaikan bahwa pedet-pedet jantan setelah 80 kilo bobotnya akan dioper ke sini, ya, akan dioper ke SUJ unit Metro. Nah, ini hari ini kita berkunjung ke unit Metro, ya, tempat di mana pedet-pedet hasil integrasi sapi sawit yang kemarin dibesarkan untuk nanti siap dijual sebagai sapi siap potong. Bersama saya ada Mas Rudi, ya, penanggung jawab Farm SUJ unit Metro. Selamat pagi Mas Rudi, ya, terima kasih atas waktunya Mas. Ya. Di kesempatan sebelumnya saya bertemu dengan Pak Sihono yang merupakan manajer farm di unit Nakau, ya. Dia menginformasikan kalau pedetnya dioper ke sini, gitu ya. Nah, monggo diceritakan setelah mendapatkan pedet dari Nakau, dipelihara di sini berapa lama untuk siap untuk dijual menjadi sapi potong, begitu ya. Kemudian hal apa yang dilakukan oleh Mas Rudi sini? Baik Pak, jadi sapi-sapi atau pedet dari Kota Bumi itu dibawa ke Metro itu dengan bobot kurang lebih 80 kilo sampai 100 kilo. Jadi dibawa ke Metro sini, di sini kita untuk pembesaran. Jadi setelah dari Metro kita pelihara sekitar 2 atau 3 bulan, itu kita lakukan penjualan, yaitu penjualan bakalan dari berat 150 sampai 200, 200 sampai 250 kilo itu kita lakukan penjualan untuk bakalan. Nah, ketika sisa dari penjualan bakalan itu yang tidak terjual, kita besarkan untuk digemukkan kurang lebih sekitar 20 bulan, lalu kita lakukan penjualan. Demikian informasi dari Mas Rudi terkait dengan pengelolaan di sini. Jadi di sini menyiapkan bakalan yang bobotnya sekitar berapa Mas Rudi? Bobotnya sekitar 150 sampai 200, 200 sampai 250. Sampai 250 dan juga menyediakan sapi-sapi yang dipelihara di sini 2 tahunan dengan bobot sekitar berapa itu kalau tadi 20 bulan ya tadi? Kita sebenarnya nggak nyampe 2 tahun sih Pak. Kita pemeliharaan satu tahun itu udah di berat sekitar 450-an ya. Jadi kalau untuk jual Idul Fitri itu sekitar berat 500 up itu di pemeliharaan kurang lebih sekitar 15 sampai 18 bulan. Jadi ada 2 kelompok yang dihasilkan di sini, bakalan yang masih bisa dipelihara untuk digemukkan lagi dan juga siap juga menyediakan juga yang memang sudah siap potong, begitu ya? Betul. Ya. Sudah dipelihara 15 sampai 18 bulan. Oke, Mas Adi, terima kasih. Kemudian terkait dengan sekarang kan sudah mendekati Idul Adha nih, ya kan? Nah, di luar kan di masyarakat kan sedang ramai mencari hewan kurban pasti kan? Ya. Mas Rudi sendiri menyediakan untuk hewan kurban? Untuk hewan kurban kita sediakan Pak dari berat 300 sampai 600 kg. Oke. Ini sobat ternak sekalian, Bapak Ibu, SUJ unit Metro juga menyiapkan sapi-sapi kurban ya. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang berminat untuk mencari sapi kurban ke sini, Mas Rudi siap nih. Bobotan antara 300 ya sampai 600 kilo. Milih saja ke sini. Kemudian untuk proses pengemukan ini Mas, pakan yang biasa dipakai apa Mas? Kita menggunakan pakan fermentasi yang terdiri dari onggok pres, kebun jagung, bungkil sawit, dan juga tetes tebu.
Jadi dari 4 macam itu kita campur jadi satu, kita fermentasi selama kurang lebih 2 sampai 3 minggu, baru kita berikan ke ternaknya. Nah, kita ada juga pakan tambahan yaitu SBM, bungkil kedelai. Nah, itu kita berikan ke ternak, Pak, sebagai penambah nutrisi ya. Ini ketersediaan pakan, kalau di Lampung ini sangat berlimpah dari kebun, dari rumput, kemudian juga limbah-limbah pertanian yang lain juga banyak ya, Mas ya. Betul, Pak. Jadi kalau mau berternak di Lampung ya, sumber pakan tidak usah khawatir, di sini sangat banyak yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber pakan. Ya. Ya, ini salah satu sapi yang berat 600-an ini, Pak. 600 kilo. 600-an ya? Iya. Kalau 600 itu kisaran harganya berapa, Mas? Kita timbangan dengan harga 55.000 per kilo. Oke. Kilonya 55.000. Ya. Untuk yang bobotan 300 juga demikian ya? Sama? Enggak, kalau untuk yang berat 300 sih kita jual harga 60 sampai 65.000, Pak. Oke. Itu Bapak Ibu sekalian, kalau yang bobot 500 ke atas itu per kilonya 55. Ya. Kalau yang bobot 300-an itu per kilonya 60 sampai 65. Nanti tinggal nego dengan Mas Rudi. Gitu. Ya. Kalau jenisnya ya sesuai dengan induknya yang ada di nakal ya, Mas. Iya, Pak. Kalau jenisnya kita udah campur lah Campur, lebih, tapi lebih banyaknya Brahman. Selama pegang farm ini ada kendala-kendala, Mas? Selama ini atau lancar-lancar saja? Alhamdulillah lancar-lancar saja, Pak. Dari sisi penyakit juga nggak pernah ada masalah ya? Ya mungkin masih bisa teratasi, Pak. Teratasi ya. Jadi masih masalah-masalah yang ringan lah. Kalau penjualannya Mas ini selama ini gimana nih? Kalau Pasarnya? penjualan untuk sapi kurban ini ada beberapa konsumen, Pak, yaitu ada masyarakat, belantik juga ada, dan juga pemakainya itu rata-rata kawan-kawan bos lah. Di Lampung atau keluar masih Lampung? Di Lampung, Pak. Lampung. Masih di Lampung. Yang sapi-sapi bakalan pun masih beredarnya di Lampung? Di luar Lampung, Pak. Di luar Lampung. Bahkan kalau sapi bakalan ya? Jawa, iya. Oh, sampai ke Pulau Jawa juga. Ya. Biasanya sampai kemana kalau Pulau Jawa? Masih di seputaran Jawa Barat, Pak. Jawa Barat. Jawa Barat. Kalau ke Sumatera bagian atas, ke Sumsel dan sampai ke Medan juga ada? Ada, kalau itu lebih untuk penjualan sapi siap potong. Oke. Yang bobotnya di atas 500 ya? Ya, betul, Pak. Penggunaan pakan juga sangat efisien ya Mas ya di sini ya? Ya Pak, kita menggunakan pakan yang murah saja kita, Pak. Jadi sistem pemeliharaan kita kan jangka panjang. Ya kita gunakan pakan yang efisien, yang lebih efisien. Ini depan kita juga lagi mencacah kebun ya. Kebun jagung, Pak. Limbah pertanian yang bernilai tinggi karena bisa kita rubah jadi daging nih. Gitu. Di sana sedang ada pencacahan kebun yang akan dibuatkan untuk pakan. Demikian tadi ini kita di blok sapi besarnya, kandang sapi besarnya ya. Nanti kita tengok juga di sapi-sapi pedet yang baru masuk dioper dari unit nakal. Kita ketemu di kandang sebelah, bagus sekalian. Lek, Mbak.
Nah, ini berapa hari atau berapa minggu? Ini datang sudah 2 minggu yang lalu, Pak. Kiriman dari Nakal ya. kandang Nakau. Betul. Kemarin Berarti ada Mas? kirim 190 ekor. Oke. Jantan semua. Ya, kita mulai ya. Baik sobat ternak sekalian, sekarang kita berada di kandang pedet ya. Jadi sapi-sapi pedet di sini, anak sapi ya, pedet itu anak sapi. Pedet-pedet yang ada di sini adalah operan dari unit nakau. Seperti tadi disampaikan oleh Mas Rudi juga, bobot yang masuk ke sini itu berkisar antara 80 sampai 100 kilo ya. Untuk selanjutnya akan dibesarkan. Oke. Mas Rudi, proses pengemuan di sini ini murni hanya dari unit nakau ya, jadi milik sendiri semuanya ya. Betul, Pak. Jadi selama dari tahun 2020 sampai saat ini kita mengandalkan sapi bakalan dari kandang Kota Bumi Nakau. Jadi selama ini kita belum pernah beli sapi dari luar. Oke, jadi muter punya sendiri ya Mas Ya, ya. betul, Pak. Luar biasa ini, jadi tidak pernah lagi masukin bakalan dari luar. Jadi memanfaatkan pedet-pedet yang dihasilkan dari integrasi sapi sawit yang ada di Nakau. Betul. Besarkan di sini. Ada kendala nggak Mas terkait dengan ini? Eh kalau kendala kita lebih ke mana, Pak ya? Sementara atau ini tantangan bisnis sapi di sini ya, khususnya apa namanya, pembesaran atau pengembangan dan breedingnya gitu. jadi kalau untuk tantangan bisnis sapi di Lampung itu yang pertama harga bakalan, Pak. Harga bakalan itu saat ini sangat luar biasa. Jadi dari harga bakalan itu sudah mahal, harga pakan pun untuk konsentranya juga sudah lumayan. Jadi sekarang ini yang lebih efisien ya breeding sendiri itu, Pak, untuk menghasilkan bakalan sendiri, tidak membeli sapi bakalan dari luar. Oke, jadi maaf, jadi lebih aneh ya, lebih efisien ya, Ya, ketika bisa menghasilkan pedet sendiri untuk dikelola menjadi sapi bakalan dan betul. dikembangkan gitu ya. Oke, ada tantangan tersendiri misalnya di pakannya atau bagaimana? Tadi kan Mas sampaikan kalau dengan konsentrat itu costnya kan tinggi. Betul. Akhirnya di breedingnya kita pakai integrasi satu sawit ya. Kemudian di sini pakannya mengolah sendiri dengan apa, sumber daya yang ada begitu ya. Iya, Pak. Memanfaatkan limbah Limbah. pertanian yang dimiliki. Ya. Limbah pertanian dan limbah dari pabrik. Limbah dari pabrik sawit, Sawit, ya. betul. Karena sebenarnya core bisnis dari perusahaan ini adalah perkebunan sawit dan pabrik CPO. Ada saran nggak Mas untuk peternak-peternak, khususnya peternak-peternak yang pemula yang ingin memulai usahanya baik di bidang breedingnya maupun di pengemukan? Mungkin untuk saran untuk peternak di Lampung atau di Indonesia, kita gunakan pakan yang tersedia di lingkungan kita masing-masing. Apa bahan pakan yang banyak ya itu yang kita pakai, kita manfaatkan. Jangan meniru gaya orang atau gaya beternak di tempat lain. Kita usahakan untuk bahan pakan yang tersedia di lingkungan kita ya itu kita manfaatkan ya, supaya efisien, lebih murah harganya tapi sapinya gemuk-gemuk gitu. Baik, ya. Terima kasih Mas Rudi. Demikian saran dari Mas Rudi, sobat ternak sekalian, manfaatkan sumber daya pakan yang ada di lokasi Bapak sekalian. Tidak usah berpikir muluk-muluk gitu ya. Betul. Jadi manfaatkan yang ada, dikelola dengan baik ya. Walaupun juga kadang kita perlu juga berkonsultasi kepada pihak-pihak yang mempunyai kapasitas untuk misalnya berhitung nih kebutuhan pakan yang dibutuhkan untuk sapi kita itu berapa dan harus dipenuhi dengan
sumber pakan apa yang ada di tempat kita, itu Ya. kita juga. Dan juga saya pesankan juga pengendalian penyakit jangan lupa, gitu ya. Betul. Ikuti program vaksinasi dengan baik, khususnya karena penyakit PMK yang sangat merugikan peternak, begitu ya. Itu ikuti anjuran pemerintah, program pemerintah untuk melakukan vaksinasi. Juga untuk penyakit-penyakit yang lain seperti LSD misalnya. Ya. Itu para peternak sekalian, sobat ternak sekalian, harap ikuti program-program tersebut untuk melindungi ternak Bapak Ibu sekalian yang merupakan aset dari Bapak Ibu sekalian. Kalau orang Jawa bilang rojo koyo, kekayaan, gitu ya. Kalau sudah banyak ternaknya, katanya menjadi koyo rojo, seperti raja. Kalau ternaknya sudah banyak. Jadi untuk vaksinasi kemarin kebetulan kita ada dibantu oleh dinas peternakan dari Metro, Pak. Kita diberikan vaksin PMK secara gratis, dan kita lakukan vaksinasi dan alhamdulillah sapinya sehat semua, nggak ada yang terkena PMK. Terima kasih Mas Rudi. Mudah-mudahan farm yang dikelola Mas Rudi ini semakin hari semakin berkembang lagi. Kemudian juga yang divisi perahnya juga saya berharap berdoa bisa nambah lagi juga populasinya, sehingga bisa mencukupi kebutuhan susu yang ada di dalam, bisa berkontribusi untuk mencukupi kebutuhan susu. Demikian sobat ternak sekalian, bincang-bincang kita dengan Mas Rudi, pengelola farm SUJ di unit Metro. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.